الفتح والشيخ محمد عمر نواوي البندني وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعن بارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قالت عائشة رضي الله عنها يا معشر النساء لو تعلمنا بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها. وقال صلى الله عليه وسلم thalathatun la yaqbalullahu lahum salatan wa la tarfa'u lahum ila sama' hasanatan al-abdul abik min sayyidihi hatta yarji'a wal mar'atu sakhit 'alaiha zawjuha hatta yarda wasakran hatta yasbuha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah berkata, ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, lau ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaikunna, jika kalian mengetahui, jika kalian mengenal kewajiban kalian kepada suami-suami kalian, la ja'altul mar'ata minkunna, niscaya aku akan jadikan salah satu di antara kalian atau seorang perempuan dari kalian tamsahul ghubara an gadami zawjiha, menghusap debu-debu dari kaki suaminya bihari wajha, dengan polesan atau keindahan wajahnya. Ini ya, wahurri bihurri wajhiha. Jadi kalau para perempuan, katanya Nabi, besarnya, agungnya kewajiban mereka yang harus mereka jalankan kepada para suami, apa itu? Yaitu mengusap kaki para suami, menghilangkan debu yang ada di kaki para suaminya dengan sebagian atau keindahan wajahnya. Jadi bukan dengan tangan, bukan juga dengan kain atau menyiramkan, akan tetapi dengan wajahnya. Wajah itu Nabi Sayyidina Aisyah mengatakan wajah. Sayyidina Aisyah ini ya yang mengatakan, Sayyidina Aisyah. Nah, Aisyah mengatakan wajah. Kenapa wajah? Kok bukan anggota badan yang lain? Karena wajah ini yang paling diperhatikan oleh para perempuan. Para perempuan itu paling memerhatikan, utama itu wajahnya. Karena itu bedak milih, ada yang baru update, ngikuti. Kemudian harganya gak cukup, itu perawatan, masuk ke tempat perawatan, salon, untuk menghilangkan jerawat, untuk menghilangkan flek dan yang lain sebagainya. Terkadang pula yang kurang mancung dimancung no, janggutnya yang kurang, wah, wajah ini luar biasa, khususnya bagi perempuan, melupakan yang lain, misalnya di punggungnya atau di perutnya, bahkan di pahanya, itu belambonteng nggak masalah, yang penting wajah dulu. Bahkan yang lain nggak dihilangkan, nggak berusaha dihilangkan, dibersihkan, yang penting wajah yang bersih. Nah, karena itu Sayyidatuna Aisyah mengatakan karena wajah itu yang paling dicintai, yang paling diperhatikan oleh para perempuan. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah, jika kalian menggunakan wajah kalian untuk menghilangkan
membersihkan debu yang ada di kaki suami, itu diantara besarnya, agungnya hak yang harus dijalankan oleh istri kepada suaminya. Karena itu Sayyidina Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, pada suaminya, ayyun nas a'zamu haqqan 'alal mar'ah. Orang yang paling besar haknya, paling agungnya hak kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang perempuan, siapa ya Rasulullah? Kan seorang perempuan itu pasti punya ayah, punya paman, punya saudara laki, ya, punya suami, ya, punya guru dan semisalnya. Lah kemudian Sayyidina Aisyah kepingin tanya, di antara laki-laki yang paling besar haknya yang harus dijalankan oleh seorang perempuan itu siapa? Seorang istri, siapa? Tanya Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah, ayyun nas a'zamu haqqan 'alal mar'ah. Siapa orang yang paling besar haknya yang harus dijalankan oleh seorang perempuan atau seorang istri? Nabi menjawab, zaujuha, suaminya. Suami yang paling besar hak yang harus dijalankan oleh seorang istri. Karena itu sampai orang tua menjadi kedua, suaminya yang nomor satu. Keliru kalau ada seorang istri mendahulukan orang tuanya dengan alasan kan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Tidak salah, berbakti kepada orang tua tidak salah. Tapi yang harus didahulukan itu adalah suaminya. Jadi suaminya yang harus didahulukan daripada orang tuanya, apalagi dari yang lain. Nah, apalagi dari yang lain harus mendahulukan suaminya. Karena itu Rasulullah ketika ditanya, jawabannya Rasulullah adalah zaujuha, suaminya. Setelah itu tanya lagi Sayyidina Aisyah, fa'ayyun nas a'zamu haqqan 'ala rajul. Kalau siapa orang yang paling besar haknya, kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang suami? Ya, seorang suami, kalau suami siapa ya Rasulullah? Nah, kalau perempuan zaman sekarang mungkin langsung istrinya yang harus didahulukan. Nah, sebagaimana seorang istri harus mendahulukan suami, suami juga harus mendahulukan istri. Tidak, bukan. Tapi siapa? Ummuhu, ibunya. Ibunya siapa? Ibunya suami. Jadi yang paling harus didahulukan oleh seorang suami itu adalah ibunya. Nah, ini sering kita ulang. Insya Allah mulai semenjak pelajaran di rumah, waktu sambil diiringi dengan Ustadz Zahid dulu, bab ini kita sudah sampaikan. Kalau memiliki seorang suami yang berbakti kepada ibunya, dukung. Jangan jadi seorang istri yang menghalangi suami berbakti kepada seorang ibu. Kenapa? Akan hancur dia, suaminya, dan keluarganya. Dia, si istri, karena menghalangi suami berbakti kepada ibunya, akan hancur. Suaminya akan hancur, dia nanti keluarganya akan hancur, anaknya dan yang lain sebagainya. Kenapa? Berarti menghalangi seorang anak berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah kunci kesuksesan anak. Lah kalau dia menghalangi anaknya berbakti kepada orang tua, berarti dia apa? Tidak menginginkan kesuksesan dari suaminya. Kalau sudah seperti itu, dia tidak akan sukses, anaknya tidak akan sukses. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau seorang suami tidak berbakti, ajarkan dia untuk berbakti. Perintahkan dia untuk berbakti. Perintahkan dia untuk mendahulukan orang tuanya, ibunya. Kita di nomor orang istri di nomor 2 kan nggak apa-apa, itu memang itu aturannya.
itu memang urutannya seperti itu. Nah, kan kalau namanya urutan itu kan mau nggak mau harus dilewati sesuai urutan. Tapi perempuan zaman sekarang karena tidak mengerti, tidak paham, tidak belajar, maka beranggapan dia wajib mendahulukan saya daripada orang tuanya, dan itu keliru. Suami itu harus mendahulukan ibunya, orang tuanya. Makanya kalau diurut itu suami wajib mendahulukan orang tuanya sendiri, bapak ibunya. Setelah itu baru mertuanya. Setelah itu baru istrinya. Baru istrinya, nomor 3 istri itu. Nah, nomor 2 mertuanya. Baru istrinya. Nah, karena itu ketika suami berbakti, dukung. Untuk apa? Kesuksesan suami, kesuksesan keluarganya. Mau tidak mau berarti nanti akan nurun kesuksesannya itu. Nah, nurun ke istrinya, nurun juga ke anak-anaknya nanti. Sehingga kalau kita mendapatkan seorang suami itu berbakti, berarti kan dia menjadikan ibunya ratunya. Nah, ketika ibu ini nggak dikasih oleh Allah panjang umur, meninggal, pasti yang sangat disayanginya adalah istrinya. Tapi kalau istri sebaliknya menghalangi ibunya meninggal, istrinya akan disia-siakan. Loh, dari siapa? Dari perbuatannya si istri sendiri. Dari perbuatan si istri sendiri akhirnya membuat suaminya menyia-nyiakan dia. Nah, karena itu terkadang kesalahan atau kesengsaraan itu terjadi kepada kita dari ulah kita sendiri. Tapi kita tidak menyadari. Nggak mau juga disalahkan. Padahal Allah sudah berfirman, ya, apapun yang terjadi kerusakan yang ada di bumi ini, itu semuanya apa? Ulah orangnya sendiri, kesalahan orangnya sendiri. Sebagai contoh, makan tidur kena penyakit, siapa yang salah? Dia. Kenapa? Tidak menjaga hidup sehat. Padahal sudah diajarkan kalau makan nih caranya seperti ini, sudah diajarkan. Tapi dia tidak mengikuti peraturan yang ada, sakit, salahnya sendiri. Begitu juga masalah-masalah yang lain. Nah, begitu pula seorang istri kalau menghalangi suaminya berbakti kepada orang tua. Nah, tapi kalau istrinya mendukung, maka ia akan bahagia, lebih-lebih setelah meninggalnya ibunya atau orang tuanya suami, dan keluarganya akan bahagia. Itu yang makanya katanya Sayyidah Aisyah ketika mendengarkan yang paling utama, yang paling agung bagi seorang istri adalah suaminya, sehingga katanya Sayyidah Aisyah, kalaupun kalian mengusap dengan wajah kalian telapak kakinya yang kotor, niscaya itu belum menjalankan, belum memenuhi kewajiban kamu kepadanya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu lahum salatan." Ada 3 orang yang sholatnya oleh Allah tidak diterima, tidak mendapatkan pahala. 3 orang sholatnya nggak dapat pahala. Dia sholat fardu 5 waktu berjamaah lagi. Hebatnya lagi, dia sholat sunnahnya lengkap, duha, witir, qobliyah, ba'diyah, plus qiyamul lailnya, tahajudnya. Itu dari sholatnya, tapi nggak diterima semuanya. Sholatnya nggak diterima. Pahala sholat yang dia lakukan, dia sholat mengejar pahalanya. Oh, sholat qobliyah, ba'diyah untuk zuhur sekian rakaat, diharamkan jasadnya dari api neraka, nggak dapat. Sholat 4 rakaat qobliyah asar mendapatkan rahmatnya Allah, nggak dapat. Sholat 2 rakaat setelah maghrib seperti membangun rumah di surganya Allah, nggak dapat. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, nggak dapat. Qiyamul lail nggak dapat. Duha, witir nggak dapat pahalanya walaupun dia melakukan. Kemudian wala tarfa' lahu ila sama' hasanah, dan tidak diangkat, tidak
kebaikan tidak mengangkat sama sekali untuknya. Artinya apa? Tidak mendapatkan kedudukan, tidak meraih pangkat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 3 orang tadi itu? Yang sholatnya nggak diterima, kebaikan nggak ia dapatkan. Apa? Siapa? Yang pertama adalah al-abik min sayyidihi hatta yarji, budak yang lari kabur dari majikannya sehingga ia balik kembali ke majikannya. Nah, ini tidak ada perbudakan sekarang ya. Nah, di zaman dulu ada perbudakan. Lah budak yang kabur dari majikannya tanpa ada udzur, nah, maka ia tidak akan diterima sholatnya, tidak akan diangkat kebaikan sedikit pun yang pengen dia lakukan sampai ia kembali ke majikannya. Nah, ketika kembali ke majikannya, kalau dia sholat diterima, kebaikan diterima. Yang kedua, wasakra wal mar'atu sakhit 'alaiha zaujuha hatta yardha, perempuan yang suaminya murka kepadanya. Nah, perempuan yang suaminya, istri yang suaminya murka kepadanya. Seperti apa? Membangkang. Nah, membangkang itu diantaranya keluar tanpa izin suami. Keluar tanpa izin suami. Oh, saya izin dengan suami saya. Hati-hati ya. Terkadang suami mengizinkan tapi tidak ridho. Kenapa? Kalau nggak diizinkan ngoceh, tidak mandek, ngeroweng. Suami ini kesel, ya wes sakarepmu. Ini tidak ridho loh. Seperti itu tuh suaminya nggak ridho. Dia senang keluarnya, oh ketawa. Iki maulitan iki, mosok ndak oleh, alasannya maulitan dan yang lain sebagainya. Tapi suaminya mengizinkan tanpa keridhoan. Ini bahaya untuk seorang istri. Bahayanya. Enggak, saya diizini kok. Iya, diizini dengan keikhlasan atau diizini karena keterpaksaan. Kadang itu beda ya, telinganya orang perempuan dengan orang laki. Orang laki itu nggak tahan, ngeroweng itu nggak tahan. Daripada ngeroweng, ya layonya ini hati-hati, jangan kemudian, minta izin, ngoro, bablas, bahaya itu. Kalau orang perempuan kuat diomeli, karena apa? Kuping baja misalnya, buntu, lanang ngomel, masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau orang laki nggak bisa. Nah, makanya kadang di antara mereka nggak tahan sampai memukul. Karena apa? Nggak bisa seperti perempuan. Kalau perempuan masuk kanan keluar kiri, kalau laki enggak, masuk kanan nggak esok betul lewat kirinya. Yang ada hanya emosi. Lah, untuk menghilangkan emosinya apa? Ya wis dijarno wis metu wis. Lah itu tanpa ridho itu. Itu nggak ridho, hati-hati bahaya. Nah, makanya ini termasuk yang sholatnya nggak diterima. Sholat bengi malam bangun, masya Allah. Sholatnya beberapa rakaat malam. Gobliyah, ba'diyah, kadang sampai dengan Al-Quran nggak diterima. Kenapa? Karena suaminya murka kepada dia. Keluar tanpa izin atau tidak diridhoi oleh suaminya. Ini percuma. Hatta yardha, sampai ridha itu suami kepadanya. Kemudian yang ketiga, wasakron hatta yashwa, orang yang mabuk sampai sadar. Nah, tentunya yang sengaja dengan mabuknya. Orang yang sengaja mabuk, maka dia tidak diterima sholatnya dan lain sebagainya sampai sadar dari mabuknya. Dalam hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qad faqad habita amaluha. Ini kebiasaan perempuan semua yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Nah, jika seorang perempuan, seorang istri berkata kepada suaminya, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Nah, seorang perempuan itu kan gampang melupakan kebaikan suaminya.
selalu mengingat kesalahan sekali dari suaminya, apalagi kalau suaminya punya beberapa kali kesalahan, sekali aja, itu di depan, kebaikannya hilang kabeh wis, kesalahannya di depan. Dan ini yang berkata Rasulullah, di dalam hadis Sahihul Bukhari disebutkan, ketika Rasulullah ditanya, aku melihat banyaknya penghuni surga itu perempuan. Katanya Rasulullah ditanya, lu kenapa kok bisa ya Rasulullah, kok perempuan yang paling banyak di neraka? Ya, di antaranya apa? Yaitu yakfurnal ashir wa yakfurnal la'la dan lain-lain sebagainya. Selalu apa? Selalu mengkufuri suaminya. Artinya menghilangkan kebaikan-kebaikan suaminya. Jadi satu keburukan yang dilakukan oleh suami, kebaikan suaminya hilang. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau sampai ada seorang istri yang sampai mengatakan kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Apa yang resiko yang didapatkan oleh seorang istri tadi itu yang mengatakan hal tersebut kepada suaminya? Habita amaluha, gugur amalnya. Jadi pahala apapun yang dilakukan oleh seorang istri gugur, hilang, hilang. Ya, jika seorang perempuan mengingkari kebaikan suaminya, maka gugur pahala amal perbuatannya si istri. Sampai kapan keguguran itu? Illa anta'ud wa ta'tarifa bi ihsani, sampai si istri tadi itu kembali dan mengakui kebaikan suaminya. Dalam riwayat yang lain, seperti itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Addi, Ibnu Asakir dari Sayyidatuna Aisyah, gala Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qat illa ayasahu Allah taala min rahmatihi yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain bukan hanya gugur amalnya, tapi dalam riwayat yang lain maka seorang istri tadi itu akan dibuat putus asa daripada mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi sulit, jauh dari rahmatnya Allah. Seorang istri yang mengatakan aku tidak mendapatkan kebaikan, tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu, ini jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan masing-masing dari pasangan kita bisa menjalankan kewajibannya sehingga bisa membuahkan rumah tangga yang penuh dengan kebaikan, ketaatan, dan memiliki anak-anak keturunan yang soleh solihah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.